Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Al-Alifa dari kelas 10-3. Di sini saya akan menjelaskan matematika materi statistika tentang histogram. Baik, histogram adalah alat statistik yang sangat berguna untuk memvisualisasikan distribusi data numerik, ibarat peta yang menunjukkan persebaran penduduk di suatu wilayah. Histogram menunjukkan bagaimana data tersebar di sepanjang rentang nilainya. Data histogram terbagi menjadi dua, data tunggal dan data kelompok. Cara membuat histogram. Langkah pertama, mengumpulkan data. Anda perlu memiliki data numerik. Data ini bisa apa saja, seperti nilai ujian siswa, tinggi badan, orang, atau pendapatan bulanan. Langkah kedua, tentukan interval. Bagi rentang nilai data menjadi beberapa interval kelas yang sama lebar. Jumlah interval tergantung pada jumlah data dan seberapa detail Anda ingin melihat distribusinya. Langkah ketiga, hitung frekuensi. Hitung berapa banyak data yang terdapat dalam setiap interval. Frekuensi ini menunjukkan seberapa sering nilai dalam interval tersebut muncul. Langkah ketiga, membuat batang diagram. Gambarkan batang diagram untuk setiap interval. Lebar batang sama dengan lebar interval dan tinggi batang sebanding dengan frekuensinya. Semakin tinggi batang, semakin banyak data yang terdapat dalam interval tersebut. Contoh soal data tunggal. Diketahui data usia 50 orang karyawan PT Royal Abadi sebagai berikut. Langkah-langkah menggambar histogram dari data di atas. Langkah pertama, menentukan jangkauan data dengan simbol R. Nilai data terkecil atau minimumnya yaitu 16, nilai data terbesar maksimalnya 64. Jadi, jangkauan data menggunakan rumus maksimal dikurang minimal. Sama dengan 64 dikurang 16 yaitu adalah 48. Jadi, R-nya 48. B. Menentukan banyak kelas dengan simbol K. Banyak data, mencari banyak data atau N, yaitu melihat dari vertikal dan horizontalnya. Vertikal memanjang 5, horizontal 10. Jadi 5 dikali 10 yaitu 50. Jadi nilai seluruh datanya 50. Maka kita akan memasukkan rumus. Nilai banyak kelas disimbolkan dengan huruf K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N, sama dengan 1 plus 3,3 kali log 50, sama dengan 1 plus 3,3 dikali 1,7 sama dengan 6,6 dan jika dibulatkan menjadi 7. C. Menentukan panjang kelas dengan simbol P. Rumusnya P sama dengan R dibagi K sama dengan 48 per 7 sama dengan 6,8 yang dibulatkan 7. D. Menentukan interval kelas. Untuk mencari interval kelas yang pertama, kita masukkan rumus batas bawah sama dengan minimum yaitu 16, maka batas bawah sama dengan batas bawah plus P min 1 yaitu 16 plus 7 min 1 sama dengan 22. Kemudian untuk mencari interval selanjutnya dapat kita hitung dari selisih antara 16 sampai 22, selisihnya 7. Maka untuk mencari data selanjutnya mengikuti rumus batas atas sama dengan batas bawah plus P min 1. Contohnya 23 plus 7 min 1 sama dengan 29. Maka 23 sampai 29 selisihnya 7 dan 30 sampai 36 selisihnya adalah 7. Sesuai rumus aja ya. Setelah kita menghitung seluruh usia, maka kita akan mencari frekuensi, yaitu adalah jumlah. Untuk menghitung 16 sampai 22, usia 16 sampai 22 dihitung terdapat 11 dan 23 sampai 29 terhitung 13 dan sampai selanjutnya. Ini diagram yang telah saya buat dari data usia 50 orang karyawan PT Royal Abadi. Data kelompok ini berawal dari data tunggal, kemudian menjadi data kelompok dan diagram. Baiklah, mari kita lihat diagram ini. Estimasi penggunaan vaksin per hari di setiap kabupaten atau kota. Kita akan memilih
Tinggi batang atau frekuensi interval kelasnya 74 sampai 103 yang memiliki tinggi 2. Lebar batang atau lebar interval kelas 74 sampai 103. Lebar 103 dikurang 74 plus 1 sama dengan 30 untuk mencari selisihnya. Luas batang atau persegi panjang interval kelas 74 sampai 103 yaitu adalah menggunakan luas kali sama dengan panjang kali lebar sama dengan 2 kali 30 yaitu adalah 60. Perhatikan gambar dan rumus berikut ini. Dapat kita lihat pencapaian vaksinasinya 6-9 di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah yang sama. Tapi apakah itu sama? Untuk menentukannya kita akan membaca soal ini. Dari tabel terlihat banyak kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur yang pencapaiannya vaksinasi 6-9. Kedua provinsi dapat dikatakan sama. Jelaskan alasannya. Untuk menjawabnya yaitu adalah hitung vaksinasi di kota tersebut, kemudian dibagikan dengan total seluruh kota di daerah provinsi tersebut, kemudian dibagi dan dikali 100, maka akan menghasilkan berapa persen dari kota masing-masing provinsi. Dan kita dapat membedakannya karena memiliki berbeda jumlah masyarakat di wilayah provinsi tersebut. Perhatikan histogram berikut. Rumus interval, rumusnya yaitu min 0,5 dan plus 0,5. Contohnya 15 sampai 19, maka 15-nya akan dikurangi 0,5 dan 19-nya akan ditambah 0,5. Sebaliknya, berbanding terbalik dengan rumus interval tepi. Rumusnya tepi bawah dikurang tepi atas. Jika interval tepi maka akan ditambah 0,5 dan 0,5. Contohnya 15 akan ditambah dengan 0,5 dan 19 akan dikurang dengan 0,5. Maka akan menghasilkan 15,5 sampai 19,5. Jadi sekarang kita udah paham kan perbedaan rumus interval dan rumus interval tepi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.